Bikin acara ke panti asuhan no. Oh gitu. Selamat pagi kakak-kakak semua. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, terima Pagi. kasih. Pagi. Waduh, ini memang kakak-kakakku yang panutan semua. Terima kasih sambutan hangatnya. Jadi sudah lama kita tidak berjumpa, ya kurang lebih sudah 10 hari setelah pasca kakak-kakak menyelesaikan kegiatan aksi nyata yang dilakukan. Mudah-mudahan semua tidak ada kendala ya, walaupun ada kendala tentunya kita juga akan mendiskusikan semuanya di sini. Jadi bagaimana kita bisa menemukan pemecahan masalahnya sehingga pembelajaran efektif yang kita dambakan yang bermakna untuk peserta didik bisa tercapai. Oke, terima kasih kakak semua ya. Jadi seperti biasa sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Saya minta tolong untuk Kak Kemang Agus selain untuk memimpin doa kegiatan kali ini. Baik, terima kasih Kak Agung. Sebelum mulai kegiatan ini, mari kita berdoa menurut dan agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan hari ini diberi kelancaran. Semuanya berdoa mulai. Berdoa selesai. Ini terima kasih Kak Agung, waktunya yang persilakan. Oke, terima kasih Kak Komang sudah memimpin doa. Jadi kegiatan kali ini yang seperti saya sampaikan sebelumnya, jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan refleksi aksi nyata ya, refleksi aksi nyata yang mana nanti kita akan membahas beberapa tentang video dan materi-materi mengenai modul 2D1 sampai 2D5 ya, sampai 2D6 yang akan menjadi bahan materi kita kali ini. Oke kakak, mohon izin saya akan share screen dulu sebentar. Nah, jadi agenda kita kali ini adalah refleksi aksi nyata ya. Jadi 45 menit, kemudian dilanjutkan diskusi dan tanya jawab 40 menit, penutup 5 menit. Oke kakak, jadi sebelumnya kemarin 10 hari, mulai dari 10 hari sebelumnya, kakak sudah melaksanakan kegiatan aksi nyata, bagaimana di dalam penerapannya itu membuat video proses pembelajaran. Nah, yang mana di sini adalah memiliki 3 ketentuan, tentunya 3 ketentuan yang menjadi pokok ataupun menjadi pakem kita di dalam melaksanakan proses pembelajaran yang tentunya sebuah pembelajaran yang efektif. Nah, kakak, yang pertama di sini adalah yang pertama mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif ya. Jadi di mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif ini apa saja yang menjadi komponen ya. Nah, jadi ini komponennya ya. Yang pertama di dalam membuat atau menciptakan untuk lingkungan belajar yang kondusif, yang pertama adalah menciptakan kenyamanan lingkungan belajar. Nah, jadi untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, jadi kita harus membuat lingkungan belajar yang nyaman, baik dari
situasi kondisi lingkungan tempat belajar, baik kalau kita ya itulah kalau misalkan di lapangan, ya di lapangan bersih, nyaman, aman, ya jauh dari bahaya, menjadi menjadi penentuan kita dalam memilih lingkungan belajar yang nyaman. Kemudian terhindar dari keramaian kalau bisa, kemudian bagaimana aman ya dari tidak ada bahaya yang mungkin kemungkinan akan datang ya. Jadi itu yang paling penting. Kemudian bagaimana bisa menciptakan interaksi yang berpusat pada peserta didik ya, tentunya di dalam pembelajarannya ya interaktif di sini ya. Jadi interaktif, ada dua arus yang harus ada di dalamnya, baik itu dari komunikasi antara peserta didik dengan guru maupun peserta didik dengan peserta didik. Nah, kemudian di sini juga tentu yang namanya memberikan penguatan. Nah, penguatannya baik itu motivasi, kemudian menampakkan emosi positif. Nah, jadi sudah seyogianya kita sebagai guru di dalam mengajar memberikan rasa aman yang kepada peserta didik ya. Jadi jangan sampai ya walaupun kita tahu kondisi peserta didik kita masing-masing, tetapi ya kalau bisa jangan sampai mengerutkan alis terus ketika mengajar. Nah, karena ini akan berdampak juga psikis kepada peserta didik kita ya. Jadi bagaimana memberikan kehangatan sehingga peserta didik merasa nyaman. Nah, berikutnya di poin B, di poin B ini adalah bagaimana menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, jadi tentunya dalam menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik ini, jadi melalui beberapa hal, yaitu melakukan pembukaan proses belajar. Nah, bagaimana pembukaan proses belajar ini? Tentunya berbagai tahapan yang dilakukan seperti persepsi yang sekarang disebut dengan asesmen diagnostik ya. Jadi bagaimana kita mengetahui karakter peserta didik, kemudian mengaitkan pembelajaran yang didapatkan dengan kehidupannya sehari-hari sehingga menjadi pembelajaran yang bermakna, kemudian menerapkan ya, jadi melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari peserta didik. Jadi apa fungsi atau manfaat yang didapatkan setelah belajar ini? Nah, jadi itu perlu juga dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari sehingga peserta didik ada hal yang memang akan melekat pada dirinya untuk menjadi manusia yang belajar sepanjang hayat dan tentunya bisa mengubah pola pikir menjadi pola pikir yang sehat ya. Kemudian yang ketiga, menerapkan pengajaran efektif ini ya, jadi mengembangkan konten, umpan balik waktu belajar akademis. Nah, jadi ini kita sudah bahas sebelumnya di modul 2.1 ya, penyajian. Nah, bagaimana kita pengembangan konten ya, jadi yang kita di sini pelajari kemarin adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian memberikan umpan balik ya, umpan balik umum, umpan balik spesifik ya, baik positif maupun negatif. Nah, kemudian waktu belajar akademis, jadi kita tepat waktu ya, tepat waktu sesuai dengan rancangan pembelajaran di modul, berapa waktunya yang diberikan sehingga tepat waktu tidak mengganggu waktu yang lain. Nah, kemudian pendekatan dan mendampingi peserta. Jadi beberapa pendekatan yang dilakukan, ada yang menggunakan teknologi, ada yang menggunakan berbagai fitur-fitur yang ada di jejaring. Kemudian
melakukan ya, jadi seperti pendekatan TPACK, kemudian bagaimana kita menerapkan pendekatan CRT yang eh, berhubungan dengan budaya, jadi budaya di lokalnya, jadi bisa mengaitkan pembelajaran. Nah, ini merupakan bagian-bagian contoh-contoh pendekatan yang tentunya kita bisa manfaatkan untuk memudahkan peserta didik dalam menerima apa yang kita berikan gitu ya. Kemudian strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, bagaimana teknik atau langkah-langkah yang dilakukan sehingga bisa memfasilitasi semua peserta didik. Kemudian penerapan belajar berbasis model ya. Kemudian penerapan proses belajar. Nah, ini yang harus ada seyogianya sudah bisa dilakukan ketika melakukan proses pembelajaran. Yang terakhir adalah merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, dalam merancang asesmen otentik ini jadi tentunya disesuaikan dengan tujuan pembelajaran ya, yang dilihat melalui backward design yang kemarin kita bahas yang mengenai backward design, melihat ke belakang tentang peserta didik ya. Jadi menentukan dulu apa tujuan belajarannya, kemudian yang pertama menentukan tujuan pelajaran, kemudian menentukan proses penilaian yang akan dilakukan, dan terakhir baru akan kita menentukan aktivitas apa yang akan kita berikan. Nah, jadi semuanya di sini di dalam merancang asesmen otentik yang tentunya dengan kebermaknaan dalam proses belajar itu sesuai dengan apa yang kita berikan gitu ya. Nah, jadi langsung menerapkan di dalam asesmen otentik ini bagaimana bisa menerapkan pelajaran ataupun materi yang sesungguhnya sehingga apa yang mereka lakukan sudah kita bisa nilai berdasarkan baik itu observasi melalui penilaian rekan sejawat gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, oke Kakak. Kemudian jadi Kakak silakan nanti menuliskan beberapa refleksi nyata terkait video pembelajaran yang sudah dibuat. Nah, apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi Kakak sudah lakukan, nah, mohon disampaikan. Nanti kita akan membahas seperti itu, mendengarkan Kakak dalam menceritakan pengalamannya dalam pembuatan video pembelajaran ya. Jadi seperti itu Kakak. Mungkin sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, ada pertanyaan Kakak? Tidak. Oke. Tidak. Kalau tidak ada, silakan. Nah, silakan tuliskan refleksinya terkait video pembelajaran yang sudah dibuatnya. Jadi kita akan saling berdiskusi. Mana lanjutan soal nomor 3, Kak? Tahap berikut yang mana, Kak?
Kakak ada yang belum dipahami, kalau ada bisa ditanyakan ya.
Oke, terima kasih untuk kakak semua. Saya kira waktunya cukup nih untuk menuliskan sebuah refleksi. Jadi kakak setelah ini nanti akan menceritakan bagaimana proses pembuatan terkait pembuatan video pembelajaran yang kakak lakukan. Kemudian nanti kakak akan bergantian untuk menyampaikan tulisan refleksi aksi nyatanya seperti apa. Nah, kemudian nanti kita ada diskusi dan tanya jawab ya. Jadi untuk kesempatan pertama mungkin Kak, saya yang paling seneng nih lihat ininya. Coba lu Kak Anom dulu sebentar ini ya. Ini dari Kak Anom memulai untuk menyampaikan bagaimana terkait dengan video pembelajaran dan refleksi aksi nyatanya. Oke, terima kasih Kak. Silakan. Ya baik Kak Gung, terima kasih atas kesempatannya telah berikan pada saya. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan pembuatan aksi nyata ya, di mana dalam pembuatan aksi nyata tersebut saya mengambil materi yaitu permainan bola besar pada kelas 6, khususnya permainan bola basketnya. Sebelum saya melakukan aksi nyata tersebut, pembuatan video tersebut, saya juga memperhatikan beberapa aspek dalam pembelajaran efektif, yaitu seperti menentukan tujuan pembelajaran, bagaimana keterlibatan aktif dari peserta didik tersebut, menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, demonstrasi keterampilan, memberikan umpan balik, komunikasi efektif, dan pilihan evaluasi, dan yang terakhir yaitu saya memperhatikan keselamatan. Nah, dari hal tersebut saya akan merefleksikan pembelajaran tersebut dalam framework Bartam, refleksi framework Bartam yang tadi dianjurkan saat Kak Gung share screen. Ya, yang pertama yaitu ada tahapannya yaitu what. Apa yang saya lakukan. Jadi hal yang saya lakukan terkait pada modul 2.1 yaitu keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Pertama, pada modul ini saya mempelajari 3 variabel utama dalam keterampilan mengajar PJOK yang efektif, yaitu pengembangan konten, umpan balik, dan waktu belajar akademik. Saya menerapkan keterampilan mengajar dalam PJOK yang mencakup demonstrasi, instruksi verbal, umpan balik langsung pada siswa, dan lain sebagainya. Selain itu pula saya fokus pada teknik yang benar dan memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif. Pelajaran diadakan di lingkungan yang struktur dengan perhatian pada keselamatan dan inklusi. Ya, jadi di sini dimaksudkan yaitu pengembangan konten. Pengembangan konten di sini saya menggunakan pengembangan konten yang menggunakan PowerPoint dan juga video-video pembelajaran. Di samping itu saya juga memberikan umpan balik kepada peserta didik dengan mengapresiasi pada kinerja peserta didik yang sudah sangat baik. Nah, di samping itu pula saya juga menggunakan instruksi verbal dan umpan balik langsung kepada peserta didik. Ya, untuk selanjutnya yaitu pada modul 2.2 yaitu strategi mengajar PJOK. Ya, saya mempelajari strategi non-instruksional dan instruksional dalam pembelajaran PJOK. Strategi non-instruksional melibatkan penggunaan permainan dan simulasi untuk membangun keterampilan sosial dan kerjasama, sedangkan strategi instruksional melibatkan pendekatan pembelajaran yang lebih langsung dan terstruktur. Saya juga mempraktikkan gaya penemuan terbimbing untuk mendorong partisipasi aktif peserta didik. Strategi yang digunakan di pembelajaran berbasis permainan, latihan berkelompok, dan evaluasi berkelanjutan. Nah, jadi dimaksudkan di sini saya menggunakan salah satu juga menggunakan strategi membentuk peserta didik dalam kelompok-kelompok belajar, di mana setiap peserta didik di sana memecahkan suatu permasalahan yang saya sudah buat dengan terstruktur seperti itu, sehingga peserta didik terlibat aktif dalam suatu pembelajaran. Selanjutnya yaitu pada modul 2.2 pada materi model pendidikan gerak, di mana fokus saya pada modul ini adalah konsep gerak yang meliputi tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan. Saya belajar untuk mendesain tahapan kompleksitas gerakan dan memastikan keamanan serta kenyamanan siswa dalam pembelajaran. Model ini difokuskan pada pengembangan keterampilan motorik dasar melalui berbagai aktivitas fisik. Saya memfasilitasi permainan yang dirancang untuk meningkatkan koordinasi, keseimbangan, dan ketangkasan. Ya, jadi dalam hal ini
saya mengembangkan keterampilan motorik dasar siswa dari teknik dasar dari sikap awal, pelaksanaan, dan sikap akhir, yang nantinya saya memberikan suatu permainan kecil seperti permainan basket dalam lapangan yang sudah dimodifikasi yang menargetkan pada sebuah pun untuk menjadi sasarannya, seperti itu. Ya, selanjutnya pada modul 2.4 pada pendidikan kebugaran, saya mempelajari komponen kebugaran, prinsip-prinsip dasar latihan, dan merancang program latihan menggunakan pedoman FIT. Saya mampu merancang program latihan sederhana yang dapat diimplementasikan dalam aktivitas pembelajaran di kelas. Program ini dirancang untuk meningkatkan kebugaran fisik siswa melalui latihan kardiovaskular, kekuatan, dan fleksibilitas. Aktivitas meliputi lari, lompat, dan latihan beban ringan yang disesuaikan dengan usia dan kemampuan siswa. Ya, pada aksi nyata yang saya lakukan, saya menyelipkan juga pendidikan kebugaran seperti lari, lompat, dan latihan beban ringan, seperti itu. Selanjutnya pada modul 2.5 dengan materi model pembelajaran sport education, di mana modul ini mengenalkan saya pada SEM. Pada SEM, di mana peserta didik bermain peran sebagai pemain, pelatih, dan penonton. Ya, jadi saat bermain di sini saya juga menerapkan model SEM, di mana peserta didik ada yang sebagai pelatih, dan ada juga sebagai pemain, dan ada juga sebagai wasit. Namun tetap terbimbing, seperti itu. Nah, pada tahap berikutnya, pada tahap SWOT. Mengapa hal ini penting? Ya, pada modul 2.1 dengan materi keterampilan mengajar PJOK yang prinsip, di mana melalui modal ini saya memahami pentingnya pengembangan konten yang tepat dengan penerapan waktu belajar yang efektif dan meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Efektivitas keterampilan mengajar dan strategi mengajar sangat berpengaruh pada keterampilan dan kemajuan siswa dalam PJOK. Model pendidikan yang diterapkan membantu dan menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan beragam, yang memungkinkan siswa melalui berpengalaman langsung. Ya, untuk selanjutnya yaitu pada modul 2.2 strategi mengajar PJOK. Mengapa hal ini penting? Karena memahami perbedaan antara strategi non-instruksional dan instruksional serta gaya penemuan terbimbing sangat membantu dalam menciptakan pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik. Ini meningkatkan partisipasi aktif dan keterlibatan peserta didik dalam suatu pembelajaran. Selanjutnya yaitu model pendidikan gerak. Nah, konsep gerak yang dipelajari memberikan dasar fundamental yang penting untuk mengembangkan pendidikan gerak. Ini membantu saya dalam merancang aktivitas gerak yang aman dan nyaman bagi peserta didik yang saya ajar. Selanjutnya itu yang modul 2.4 dengan materi pendidikan kebugaran, di mana pembelajaran mengenai kebugaran fisik dan prinsip dasar latihan memberikan saya kemampuan untuk merancang program latihan yang efektif. Ini penting untuk meningkatkan kebugaran fisik siswa dan mengajarkan gaya hidup sehat pada siswa atau peserta didik. Nah, selanjutnya apa yang akan saya lakukan selanjutnya? Ya, pada modul 2.1 dengan materi keterampilan mengajar PJOK yang prinsip, saya akan memperbaiki pengembangan konten dengan lebih memperhatikan eksistensi dan kompleksitas materi. Selain itu, saya akan mengoptimalkan waktu belajar dengan mengurai waktu pengelolaan kelas dan meningkatkan aktivitas gerak. Nah, selanjutnya pada modul 2.2 strategi mengajar PJOK. Saya akan terus mengimplementasikan strategi non-instruksional dan instruksional serta gaya penemuan terbimbing dan dalam pembelajarannya. Saya juga akan mencari umpan balik dari rekan sejawat untuk perbaikan lebih lanjut. Nah, selanjutnya pada modul 2.3 model pendidikan gerak yang akan saya lakukan yaitu saya menggunakan sub gerak yang telah dipelajari untuk merancang aktivitas gerak yang lebih bervariasi dan menyenangkan bagi siswa, memastikan keamanan dan kenyamanan mereka. Nah, dengan melakukan hal tersebut, saya dapat merencanakan dan juga mengevaluasi terkait pembelajaran PJOK di masa yang akan datang, menggunakan strategi yang tepat sehingga menciptakan suasana belajar mengajar yang lebih efektif, efisien, dan juga menyenangkan bagi peserta didik.
Ya, sekian yang bisa saya paparkan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada kakak fasilitator. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Anom ya. Jadi jelas sekali tadi apa yang disampaikan oleh Kak Anom ya mengenai refleksi nyata yang tentunya juga mengaitkan tentang bagaimana pengambilan pada saat pengambilan video pembelajaran ya. Jadi sebagai materi yang didapatkan ketika di modul 2D1 modul 5 bagaimana memberikan apa namanya dari penyajian tugas gerak kemudian menganalisis ya, jadi bagaimana memberikan analisis tentang umpan balik, penulisan konten, kemudian apa namanya kepassionan dalam proses pembelajaran. Nah, jadi ada hal yang sangat unik apa yang tadi disampaikan karena di dalam proses penyampaian dan tentunya barangkali di dalam video pembelajaran ada yang menjadi kendala atau permasalahan, mungkin bisa disampaikan Kak Anom atau lancar-lancar saja. Ya baik, terima kasih Kak Gung. Jadi kendala saya dalam melakukan aksi nyata tersebut yang pertama yaitu cuaca ya, dimana sebelumnya cuacanya sebelum saya membuat video itu hujan deras sehingga lapangan becek. Jadi sebelum saya melakukan hal tersebut, melakukan aksi nyata tersebut, saya bersama peserta didik terlebih dahulu untuk nyapu di halaman agar lapangan tidak becek, di mana dalam hal ini menyangkut aspek pembelajaran efektif yaitu keselamatan, di mana dengan kita membersihkan lapangan tersebut kita nyaman dalam melakukan aktivitas belajar mengajar. Di samping itu yang kedua yaitu mengenai sarana prasarana, di mana sekolah saya belum memiliki sepenuhnya bola basket, di mana dalam hal ini saya memodifikasi dari peralatan tersebut dengan membuat bola yang menyerupai dengan bola basket. Itu saja sih kendalanya Kak Bung dengan solusinya. Terima kasih. Masih di mood Kak? Oh ya, sorry, makasih sudah nggak di mood lagi. Oke Kak Anom, ya jadi bagus sekali ya. Mungkin ini juga menjadi sebuah referensi buat kakak semua bahwa bagaimana ketika kegiatan yang kita lakukan tidak sesuai rencana ya, yang disebut dengan force majeure, bagaimana apa namanya yang menjadi harapan kita ada hal yang lain yang mengganggu gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengajak peserta didik untuk melakukan persiapan yang lebih matang ya, tentunya lapangan di sini. Kemudian bagaimana seorang guru juga bisa memfasilitasi tidak ada alat. Nah, kita bisa menggunakan moda sumber daya yang ada. Ya, jadi seperti memodifikasi bola ketika tidak ada bola. Nah, kemudian bagaimana bisa menerapkan pembelajaran efektif tadi yang disampaikan adalah melihat keselamatan ya. Jadi menjaga kenyamanan lingkungan belajar yang tadi disampaikan oleh Kak Anom, jadi tetap aman dan kondusif ya, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Anom ya. Saya lanjutkan untuk berikutnya. Mungkin siapa bisa raise hand? Oke, Kak Yoga ya. Oke, raise hand Kak Yoga. Oke. Silakan Kak Yoga. Baik Kak Agung, terima kasih atas waktunya. Jadi tadi setelah saya memperhatikan dan menyimak dari penjelasan Kak Anom, jadi sudah sangat bagus sekali penjelasan dari Kak Anom dan sudah lengkap. Cuma di sini saya akan merefleksikan pengalaman melakukan aksi nyata yang saya lakukan di sekolah saya ya. Nah, yang pertama saya akan jelaskan tentang materi. Materi yang saya gunakan yaitu adalah gerak dasar manipulatif, yaitu gerak dasar melempar dan menangkap bola. Nah, kelas yang saya gunakan di sini adalah kelas 3.
Nah, kemudian selanjutnya saya akan jelaskan tentang metode apa yang saya gunakan dalam proses pembelajaran. Nah, di sini saya menggunakan metode yaitu metode kooperatif berbantu TGT atau Teams Game Together. Nah, kemudian media yang saya gunakan itu adalah yang pertama buku LKS PJOK dan buku paket. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan video pembelajaran dengan menayangkan video dan gambar. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan fase-fase dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Nah, di sini terdapat 5 fase yang saya lakukan. Yang pertama itu adalah fase penyajian kelas. Nah, dalam fase penyajian kelas ini, saya pertama yaitu membagi kelompok, di mana dalam satu kelompok terdiri dari 3 sampai 5 orang. Nah, terdapat 4 kelompok belajar. Nah, setelah saya membagi siswa dalam kelompok, yaitu saya memberikan penugasan kepada setiap kelompok untuk mengamati, membaca apa pengertian materi yang saya pelajari berupa penayangan video. Ya, video yang saya tayangkan mulai LCD pembelajaran. Nah, kemudian fase kedua yaitu belajar dalam kelompok. Nah, setelah peserta didik memperhatikan video, saya memberikan kesempatan berdiskusi dalam kelompok apa permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Nah, setelah berdiskusi, saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempresentasikan apa permasalahan yang mereka alami di setiap kelompok. Nah, kemudian fase yang ketiga itulah fase permainan. Nah, di fase ini saya melakukan praktek di luar kelas, yaitu di halaman sekolah. Nah, di awal pembelajaran saya melakukan pemanasan, kemudian setelah itu saya membagi kelompok ke dalam permainan. Saya melakukan permainan kucing-kucingan untuk melatih kecepatan dan kelincahan peserta didik. Nah, kemudian fase keempat yaitu fase pertandingan. Nah, karena saya menggunakan model pembelajaran TGT yaitu Teams Game Together, jadi pada akhir pembelajaran saya melakukan turnamen. Nah, di awal saya sudah menentukan 4 kelompok, di mana 4 kelompok itu saya pertemukan kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, pada akhirnya siapa yang menang saya berikan penghargaan berupa piala. Sehingga peserta didik dapat termotivasi dalam proses pembelajaran. Nah, sedangkan yang kalah saya tetap memberikan motivasi dan pembelajaran bahwa ini sebuah pertandingan, ada yang menang dan ada yang kalah, setidaknya peserta didik dapat menerima kekalahan dengan bijaksana. Nah, hal itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka nantinya di rumah apabila melakukan permainan-permainan di sekolah, di rumah. Kemudian pada akhir pembelajaran saya lakukan penutup yaitu berdoa, merefleksikan apa pembelajaran yang saya lakukan hari ini. Setelah itu saya melakukan pendinginan. Pada selanjutnya saya akan melakukan yaitu penutup berdoa. Nah, setelah itu model penilaian yang saya lakukan itu ada 3 aspek. Yang pertama adalah aspek sikap, yang kedua adalah pengetahuan, yang ketiga adalah keterampilan. Nah, mungkin seperti itu yang saya bisa sampaikan untuk pembelajaran yang saya lakukan pada saat di sekolah. Kemudian permasalahan yang saya alami yaitu yang pertama adalah minimnya sarana dan prasarana. Kebetulan sekolah saya di sini tidak mempunyai lapangan. Nah, saya menggunakan halaman sekolah untuk berolahraga. Kemudian masalah yang kedua yang saya alami itu adalah siswa yang merasa percaya dirinya tinggi yaitu sangat mendominasi dan ingin terus mencoba melempar dan menangkap bola. Sedangkan mahasiswa yang percaya dirinya kurang itu merasa tidak mampu dan tidak mau mencoba teknik dasar yang saya ajarkan pada saat itu. Nah, solusi yang saya lakukan yaitu memodifikasi sarana dan prasarana sehingga pembelajaran dapat terlaksana. Solusi yang kedua yaitu saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan tingkat kemampuan mereka, sehingga siswa yang tidak percaya diri dapat belajar sesuai dengan kemampuannya. Nah, seperti itu Kak Agung yang saya bisa sampaikan untuk hari ini. Untuk waktu saya persilakan untuk Kak Agung. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yoga sudah menyampaikan terkait video
yang diambil di pembelajaran yang menyangkut beberapa hal ya. Jadi sudah memperhatikan ya. Saya sempat menonton video Kak Yoga. Nah, jadi beberapa yang dilakukan adalah sudah membagi kelompok. Saya melihat keterbatasan yaitu sarana yaitu prasarana tempat ya. Jadi lapangan menggunakan halaman yang memiliki kondisi memanjang gitu ya. Nah, di dalam hal itu tentunya ada keterbatasan yang bisa dilakukan. Nah, jadi yang saya lihat Kak Yoga sudah bisa bagaimana memaksimalkan sumber daya yang ada, baik itu dari dalam penulisan konten, kemudian bagaimana membuat membuat sebuah fasilitasi peserta didik yang baik ya. Jadi dengan keterbatasan yang ada, pembelajaran tetap bisa berjalan ya, walaupun saya lihat di dalam melaksanakan melempar ya, ada 2 materi melempar dan menangkap gitu ya, tapi antara jaraknya nggak dapat ya, mungkin bisa apa yang melemparnya, mungkin di lemparan jauh yang nggak bisa dilakukan. Nah, bagaimana yang ini bisa difasilitasi gitu ya, fasilitasi kalau nggak bisa melaksanakan lemparan melambung atau jauh ya bisa menggunakan lemparan bawah gitu ya, yang jaraknya kecil. Kemudian dengan membuat sebuah turnamen ya, jadi menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan tipe TGT ya, team games turnamen ya. Jadi bukan team game together ya. Team game turnamen ya Kak Yoga ya. Team game turnamen, jadi membuat sebuah turnamen di akhir kegiatan gitu ya. Jadi yang saya lihat di videonya adalah bagaimana melakukan permainan bola tangan menggunakan bola kasih dengan melempar target gitu ya. Nah, jadi sudah baik sekali apa yang dilakukan Kak Yoga, tinggal bagaimana bisa memaksimalkan interaksi yang ada untuk peserta didik sehingga bisa melakukan hal-hal yang lebih lebih maksimal di dalam pelaksanaannya. Mungkin di sana ada lapangan yang mungkin luas nggak Kak Yoga ya? Kebetulan tidak ada Kak Agung. Di sekolah saya cuma ada halaman saja seperti yang di video itu Kak Agung. Untuk pemanasan jogging saya biasanya menggunakan fasilitas jalan umum Kak Agung. Kebetulan jalannya sepi, jadi saya gunakan joggingnya itu di sekitar sekolah, mengelilingi sekolah Kak Agung. Oh gitu. Jadi untuk lingkungannya nggak ada ya, jadi halaman yang luas gitu nggak ada ya di sekitar? Tidak ada Kak Agung. Di sekitar tidak ada. Di depan sudah TK dan beda tempat mungkin tidak bisa dipakaikan karena sudah ada TK dan halamannya cuma segitu aja Kak Agung yang bisa dipergunakan. Oke ya. Jadi sudah memaksimalkan yang ada dan sudah melaksanakan pembagian ya. Jadi bagaimana menciptakan kenyamanan lingkungan yang belajar ya. Jadi agar siswa nyaman tentunya bisa mengatur tempat yang ada untuk proses jalannya proses belajar yang lancar gitu ya. Oke ya, bagus sekali tadi disampaikan oleh Kak Yoga. Oke, saya mau satu lagi untuk menyampaikan pengalaman dalam membuat video pembelajaran setelah kita melaksanakan mulai dari 10 hari sebelumnya ya. Oke, siapa lagi? Oke, Kak Ardi, Kak Ardi, silakan Kak Ardi. Baik, terima kasih Kak Agung. Untuk saya selama pembuatan video, maaf ya agak ribut, istirahat soalnya. Ya lagi istirahat. Jelas Kak, masih jelas. Untuk pertama-tama saya mulai dengan mengidentifikasi dulu pesertanya untuk menyiapkan kondisi fisiknya. Habis itu saya pada saat itu juga merancang untuk proses pembelajaran pada saat soalnya kan kebetulan juga kalau saya lihat di kondisi cuaca bulan ini kan hujan. Saya mengantisipasinya dengan melakukannya di kelas. Maka pada saat itu saya membuat
proses pembelajaran dengan lebih dominan ke teori dengan menampilkan video. Kebetulan yang saya gunakan pada saat itu materi yang saya lakukan pada saat itu kebugaran jasmani ya, push up, sit up, sama squat. Jadi saya dalam kondisi pada saat itu hujan, berani saya melakukan kegiatan itu di kelas ya. Kebetulan kelas saya cukuplah untuk keseluruhan siswa yang pada saat itu saya ajar. Jadi pada saat itu saya memberikan dulu sedikit instruksi pada peserta didik, memberikan gini juga, memberi info tentang tujuan pembelajaran, info tentang penilaian untuk keterampilan dan aspek kognitif sama afektif psikomotornya. Setelah itu saya memberikan sedikit gitu pendahuluannya tuh motivasi dalam model video pembelajaran supaya mereka pada saat melakukan aktivitas kebugaran jasmani itu ada pengaruh untuk ingin melakukannya dengan maksimal. Jadi setelah saya memberikan itu, saya memberikan sedikit materi tentang gerakan-gerakan dari push up, sit up, sama squat. Dari 3 video tersebut, sebelum dia melakukan praktek, saya memberikan pengelompokan dulu ya. Pengelompokan dengan jumlah yang ada pesertanya. Saya mengelompokkannya 5 kelompok dalam 3 kelompok dengan 5 salah satu kelompoknya. Jadi pada saat itu dia menganalisis video yang saya berikan untuk mengetahui kesalahan atau apa yang akan dilakukan pada saat itu. Setelah dia menjelaskan tentang apa aja yang akan dia lakukan pada saat gimana model-model kesalahan push up, bagaimana push up yang benar seperti itu. Setelah dia untuk mempresentasikan itu, dia langsung saya ajak pemanasan di kelas karena pada saat itu kan kondisi hujan, jadi saya ngajaknya di kelas. Pada saat itu saya memberikan pemanasan dulu. Habis setelah pemanasan saya ajak ice breaking sedikit dengan melakukan gerakan yang saya sebelumnya pernah lakukan, yaitu dengan memberikan udara, yang gitu-gitu tuh modelnya, udara, darat, laut, yang gitu-gitu. Untuk biar supaya mereka tuh termotivasi untuk melakukan kegiatan. Setelah itu baru saya memberikan demonstrasi sedikit tentang gerakan tersebut supaya mereka paham. Setelah saya mendemonstrasikan, saya memberikan mereka pengelompokan secara berkelompok, berpasangan, supaya mereka bisa melakukannya bersama-sama, menganalisis temannya sendiri. Setelah itu baru saya setiap kelompok ada yang menilai, ada yang menilai temannya. Saya memakai instrumen teman sejawat ya. Jadinya ada yang memegang penilaian untuk ngecek berapa jumlah yang bisa dia lakukan pada saat itu. Misalnya pusatnya berapa, sit up-nya berapa, sambil melihat kesalahannya. Setelah selesai melakukan instrumen tersebut, saya akhiri dengan memberikan refleksi, evaluasi tentang berapa kali dia bisa melakukan, apa kesalahannya. Setelah itu baru saya memberikan sedikit penguatan untuk gerakan tersebut. Habis itu baru saya tutup dengan pendinginan. Tapi pada saat itu saya lupa memberikan pendinginan, jadinya saya langsung ke doa. Sama saya memberikan sedikit lagu daerah dia mereka biar semangat. Itu aja sih. Ya itu aja sih yang sama saya melakukan kegiatan. Setelah itu kendalanya saya pada saat itu hujan. Habis itu saya menggunakan ala kadar apa yang saya ada di kelas. Itu aja sih. Lagi mepet waktu aja pada saat itu. Itu aja Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ardi ya, seru sekali berceritanya. Jadi
bagaimana kita bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada ya. Ketika mengalami hambatan, kesulitan ya kita memiliki ide untuk menyelesaikannya, tentunya seperti itu ya. Nah, jadi apa yang tadi disampaikan Kak Ardi, jadi bagaimana penanganan beberapa hal ya. Nah, misalkan tadi Kak Ardi menyampaikan bahwa pada mau kegiatan pengambilan video mau hujan itu, jadi pas hujan ya, jadi menggunakan kelas. Nah, jadi dengan keterbatasan ruang yang ada, jadi Kak Ardi masih bisa melaksanakan kegiatan bagaimana bisa mengelola dengan baik ya. Jadi yang sudah didapatkan pada modul modul 2.2 sama 2.3 tentang model pendidikan gerak ya. Jadi pada model pendidikan gerak kemudian dengan menggunakan strategi mengajar ya. Nah, jadi beberapa hal yang bisa dilakukan terkait dengan pendistribusian ya, pendistribusian pembelajaran yang dilakukan dengan progresi konten ya. Jadi karena dengan keterbatasan ruangan ya, tempat, jadi tentunya Kak Ardi sudah melakukan progresi konten dengan mengajar secara baik itu secara keseluruhan dengan bagian apakah menggunakan keterampilan tertutup ataupun terbuka, kemudian latihan padat atau terdistribusi ya. Yang saya lihat di dalam video itu mungkin menjadi salah satu solusi yang bisa digunakan adalah sirkuit training itu Kak Ardi ya. Jadi kalau mengambil pendidikan betul. Pendidikan Instruksi dari Kak Ago gitu. Ya, materi materi kebugaran jasmani tentunya biar anak-anak dapat serunya, dapat menikmati setiap posnya ya. Pakai itu aja ya, lebih enak. Kemudian jadi bisa memberikan hal yang lebih baik, nah, lebih teratur ya. Kalau bisa diberikan area dia, jadi tidak tidak kemana-mana. Mungkin itu yang menjadi bisa solusi Kak Ardi. Kemudian, nah tentunya siapapun akan mengalami kalau misalkan mengalami apa yang seperti Kak Ardi lakukan ya dengan keterbatasan ruangan. Nah, ini yang akan memberikan kita tantangan untuk memberikan kreasi dan variasi dengan inovasi yang tentunya agar tetap pembelajaran menarik, tetap bisa memberikan keefektifan belajar. Jadi disinilah peran kita di sini ya. Jadi bagaimana bisa mengolah semuanya, mengatur semua itu ya. Nah, di dalam kegiatan ini tentunya tadi dari apa yang disampaikan oleh kakak-kakak, Kak Anom, Kak Yoga, Kak Ardi, ya mungkin nggak ada yang menjadi isu-isu ketidakadilan ya, baik itu eksklusivitas nggak ada ya, kemudian disabilitas nggak ada ya, adil gender nggak ada ya, Sama-sama. misalkan Nggak ada. Misalkan ada yang misalkan temennya yang mohon maaf ya gendut mungkin nggak mau diajak ya, ataukah yang perempuan nggak mau melakukan gitu kan. Nah, mungkin semua nggak ada ya masalah seperti itu ya. Nggak ada Kak, nggak ada yang gendut. Ya, kemudian misalkan wanita dan laki-laki nggak ada masalah ya. Nggak ada Kak, semua happy. Antusias mereka Saya ada semua. Kak. Saya ada Kak. Bagaimana Kak Koni ya? Misalkan Kak Koni. Ya oke, makasih. Mungkin untuk masalah kita mengambil video tadi, masalah isu itu untuk di tempat saya itu masih ada Kak. Terutama itu isu eksklusivitas. Jadi ada beberapa siswa seperti itu yang masih memilih-milih dalam pembentukan kelompok gitu Kak. Jadi seperti itu, dan mungkin kalau bisa dilihat di video saya Kak ya, itu ada ketika pas pembentukan kelompok itu ada beberapa kelompok itu yang isinya cowok-cowok aja dan cewek-cewek aja. Itu kalau nggak salah 2 atau 3 kelompok itu saya lupa. Jadi saya memberikan solusi dan membagi kelompok itu agar sama rata.
Jadi ada ceweknya, ada cowoknya, jadi tidak ada yang memilih-milih. Jadi seperti itu Kak, masalah yang saya alami ketika pemilihan kelompok. Begitu Kak. Oke, terima kasih Kak Koni ya. Jadi saya sempat menonton dari video Kak Koni yang bagaimana pembagian kelompoknya menggunakan kapal pecah ya. Ya benar. Ya, menggunakan kapal pecah. Nah, jadi tentunya kita nggak bisa pungkiri bahwa untuk kelas-kelas yang belum memahami tentang apa yang kita sampaikan, bagaimana bisa menerima kekalahan. Nah, itu yang menjadi kendala. Kenapa? Karena di jiwa atau psikis yang dimiliki anak didik tentunya ini harus kita berikan perhatian khusus tentunya. Bagaimana kita bisa menyadarkan bahwa kita ataupun anak-anak tidak memiliki kemampuan yang sama. Jadi juga perlu disampaikan menyadarkan anak-anak bahwa kita memiliki potensi yang beda-beda. Jadi mari bersama-sama untuk bisa saling support, saling mendukung. Itu yang harus diberikan selalu kepada anak-anak agar bisa menyadari bahwa kalah itu bukan hal yang selalu buruk gitu ya. Jadi bahwa kalah itu adalah juga sebagai pecut yang bisa meningkatkan motivasi untuk kita. Nah, jadi pasti kita akan temukan seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita membagi kelompok dan melakukan apalagi lomba gitu ya, lakukan pertandingan di dalam proses pembelajaran itu. Kita membuat pertandingan, temannya tidak bisa, nah pasti sering diejek. Nah, itu adalah bagian dari isu-isu ketidakadilan dalam PJOK. Nah, itu yang kita harus bisa berikan pengertian kepada anak-anak bagaimana kita harus saling support ya, memiliki jalur yang enak kita bisa sampaikan bahwa memberikan pengertian itu adalah hal yang sangat harus kita lakukan gitu ya, sehingga tidak ada sampai peserta didik yang nanti sampai gitu ya mengejek, mencela ataupun sampai memarah-marahi. Nah, ketika terjadi seperti itu, kalau bisa di stop dulu ya, di stop dulu kegiatannya dan diberikan pengertian, karena itu yang paling penting dilakukan untuk bagaimana anak-anak bisa saling mengerti, saling memahami satu sama lain untuk saling melengkapi di dalamnya. Nah, gitu ya. Nah, makanya di sana nanti kasih tahu dia berikan apa atau apresiasi apa agar yang temannya yang tidak bisa itu diberikan dilatihlah dia langsung melatih temannya yang nggak bisa itu. Nah, sehingga itu salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi siswa gitu ya. Nah, jadi gitu Kak Konia, mungkin kakak yang lain memiliki pengalaman yang serupa ya, saya kira pasti ada, nggak mungkin nggak ada, apalagi di perkembangan anak di usia dini gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita selalu bisa memberikan pengaruh positif pada peserta didik ya, bahwa kita itu tidak sempurna ya. Jadi ada yang cepat menerima materi, ada yang lambat. Nah, ini juga perlu disampaikan. Nah, bagaimana anak-anak harus diingatkan untuk saling membantu, saling bisa mengajak untuk menjadi bisa bersama-sama ya. Nah, itu yang paling penting kita sampaikan. Oke Kak, sebelum lanjut mungkin ada yang memiliki permasalahan yang lain. Kalau ada kita diskusikan bersama-sama ya. Nah, mungkin dari tanggapan apa yang tadi disampaikan ke Konian, kakak yang lain mungkin ada yang memiliki tanggapan lain, silakan. Atau solusi yang lain, silakan disampaikan. Oke, kalau enggak ada, kita istirahat dulu sebentar ya. Nanti lagi 5 menit kita lanjut lagi. Ya, silakan untuk kakak yang mau ke belakang dulu, yang mau minum silakan minum. Ya, jadi 5 menit lagi kita mulai lagi, nggih.
Sudah kakak? Oke. Kalau sudah sudah selesai istirahat, mohon bisa on cam kembali. Bon basis Oke ya, jadi kita tadi sudah berdiskusi dan tanya jawab mengenai terkait tentang video yang kakak sudah kerjakan ya. Nah, jadi beberapa saya belum lihat ya, jadi segera untuk mengirimkan video-videonya, jadi nanti biar saya bisa memberikan umpan balik mengenai video yang kakak kerjakan gitu ya. Nah, di penghujung acara kegiatan kali ini ya, jadi ini adalah di kegiatan refleksi nyata, tentunya berbagai macam kendala dan hambatan yang kakak temui di dalam proses pembuatan video ya. Nah, mudah-mudahan itu tidak mengurangi atau menurunkan semangat kakak dalam berproses. Jadi kita ingat ya, kita harus juga selalu harus ada progres ya, ada kemajuan tentunya untuk meningkatkan kompetensi masing-masing sehingga kita selalu bisa memberikan yang maksimal, pelayanan pendidikan yang maksimal kepada peserta didik dan kemudian memiliki kompetensi yang tentunya nggak abal-abal gitu ya. Jadi lepas dari sini kakak kita juga sudah memiliki bekal tentunya untuk bagaimana menghadapi berbagai situasi yang ada gitu ya, yang paling penting. Nah, untuk kakak semua, jadi di dalam kegiatan ini kita masih beberapa pertemuan lagi di dalam kegiatan PKG ini, diseminasi PKG ini. Setelah ini kita masih punya 5 pertemuan lagi ya di belajar mengenai komunitas KBS ya, komunitas belajar sekolah. Jadi kita akan menceritakan kegiatannya seperti apa, kemudian melakukan rencana tindak lanjut ya, seperti membuat video lagi ya, menyampaikan kepada teman-teman rencana yang kita akan lakukan. Kemudian setelah itu di akhir kegiatan nanti kita akan mengunggah bukti nyata ya, bukti nyata seperti modul ajar, video saat kita mengajar itu yang akan kita unggah gitu ya. Oke kakak semua, jadi sampai saat ini terima kasih sudah selalu semangat, selalu antusias untuk mengikuti walaupun dengan segala keterbatasan ya, dengan jadwal-jadwal yang sering kebentur gitu ya. Saya mengucapkan terima kasih kakak masih bisa menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk menambah wawasan tentunya, untuk di sini saling berbagi ya. Nah, jadi apapun kendalanya saya harap kakak tetap bisa memberikan ataupun bisa berpartisipasi di sini. Kak, di akhir kegiatan ingin saya sampaikan nih ya. Jadi sebelum selesai saya tutup. Jadi izinkan saya untuk berpantun sedikit ya. Nah, ini pantunnya seperti ini. Bunga mawar indah berseri. Cakep. Waduh, itu saya tunggu. Di Taman Mekar berwarna. Cakep. Jangan menyerah dalam menghadapi hari. Semangat membara, kakak kelas. Jatuh. Sopi wih. Sopi ya. Pergi ke Jakarta naik taksi. Cakep. Hendak beli bakso dan roti. Terima kasih. Cakep. Bersama guru PJOK yang hebat ini. Cakep. Selalu di hati dan menginspirasi.
Top. Nice. Oke ya. Jadi sedikit untuk menutup kegiatan kita di siang ini ya. Jadi setelah ini silakan kakak untuk melanjutkan aktivitasnya dan jangan lupa untuk memenuhi tugas-tugasnya yang belum terkumpulkan ya. Jika ada kendala mohon disampaikan agar saya bisa menyikapi ataupun setidaknya saya bisa membantu apa yang kakak lakukan ya jika ada kesulitan. Oke, kakak semua. Jadi sebelum kita tutup kegiatan hari ini, saya minta tolong kepada Kak Ardi untuk memimpin doa kegiatan kali ini. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya persilakan Kak Gung. Cakep. Baik, terima kasih Kak Ardi ya. Jadi makasih untuk kakak semua. Sebelum saya akhiri, izin untuk screenshot dulu sedikit ya untuk foto. Jadi ya udah cakep udah cakep ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Kak Yoga baru kelihatan ya, tunggu dulu. Ini Kak Yoga nih, biar kelihatan dulu sedikit kumisnya. Sudah. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk kakak. Ya, sampai jumpa lagi 2 hari ya. Lagi 2 hari kita berjumpa lagi dengan materi KBS ya, Tuntas Belajar Sekolah. Nanti kita akan saling berbagi apa yang kakak sudah lakukan di kegiatan tersebut ya. Tidak tanggung-tanggung, 3JP menunggu. Ya, jadi mudah-mudahan semua bisa ya. Apalagi nih ada MOC ya. Ada orientasi ya. Kak Ardi, Kak Koni ya juga ya. Kapan Kak? Saya tanggal 2